Ini sekarang banyak makam para Habib. Ini Habib Husin Ahmad Ba'agil, padahal dulu nggak ada. Ini makam-makam yang diciptakan adalah makam palsu. Asli ya. Ini diciptakan makam. Saya pun ikut ngubur. Makam-makam di sini. Ini pengakuannya catat, saya pun ikut ngubur. Biasanya di makam-makam yang sudah berbentuk yayasan, apalagi masuk dalam situs cagar budaya yang dilindungi, itu kan ada data-datanya. Ya, saya pernah di Jogja itu saya melihat peta. Jadi di peta itu ada nisan A, B, C, D, itu ada namanya. Ya, ada peta nisan atau kuburan dari masing-masing orang yang ada di area itu. Itu bisa nggak kamu membuktikan? Bahwa sebelum diganti dengan nisan-nisan marmer itu, dulu tuh ya seperti ini. Nah inilah, ini dikala sekitar tahun sebelum 2000 atau berapa. Dan sayalah sebagai saksi kala itu di tahun 1986. Saya berumur 10 tahun, saya itu berada di tempat itu. Dan tidak seperti ini, makam itu tidak seperti ini. Banyak makam palsu. Gini aja, kalau bisa menunjukkan yang dimaksud adalah Sadah min Bani Alawi, ada makam palsu di Tuban, 1 titik saya kasih uang 1 miliar ya, atau mobil Alphard saya ini untuk sampean, kalau bisa menunjukkan. Para pemirsa sekalian, banyaknya makam-makam habaib dan habibah serta hadrami di sekitar makam Maulana Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang hingga saat ini masih menimbulkan pertanyaan. Karena dari angka tahun kewafatannya masih terbilang muda. Terkait hal ini, sejumlah tokoh masyarakat telah mengupayakan untuk melakukan pertemuan dengan pihak pengelola makam. Dan baru-baru ini seorang kiai sepuh dari Jawa Timur, yakni Kiai Raden Ismail, berziarah ke makam kakeknya yang dimakamkan di areal pemakaman Sunan Bonang. Dan kiai ini pun kemudian menyampaikan, Ini makam kakek saya, Kiai Raden Badruddin Bawian dulu Dono Bawian, sekaligus sebagai juga penghulu. Ini sekarang banyak makam para Habib. Ini Habib Husin Ahmad Ba'agil, padahal dulu nggak ada. Sekarang banyak ditanduri makam-makam Habib. Ingin menjaga marwahnya Syekh Ibrahim Sunan Bonang yang mengatakan banyak makam palsu di sini, bukan hanya 1, tapi puluhan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. ya, Yang mereka tuduhkan adalah makam-makam ini. ya, Kebetulan ini beliau yang menggali kuburnya. beliau yang menggali kubur. Ini yang menggali kuburnya. Ada beberapa yang sudah wafat. Bahkan ini Mas Brohim. Ini termasuk orang yang menggali kubur. Ya. Ini makam-makam yang diciptakan adalah makam palsu. Asli ya. Ini diciptakan makam. Saya pun ikut ngubur. Makam-makam di sini. Ini pengakuannya catat, saya pun ikut ngubur. Ya, 90%. Ini ada Asep Ali yang paling lengkap. Ini saya yang memakamkan. Catat. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Ya, yang mengatakan makam ini palsu di ring 1. Jangan memfitnah Sultanul Aulia kalau nggak kepingin kualat semuanya. Apa lari-lari ke? Nggak ada makam-makam palsu. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah, yang ingin mengadu domba umat Islam. Ini ulahnya orang-orang Wahabi yang pura-pura jadi saja. Apa urusannya dengan Wahabi? Ini tidak ada kaitannya dengan faham. Yang ada itu ingin pembuktian bahwa istilah kamu tadi makam Habib-Habib di ring 1 itu diduga palsu. Nggak ada urusannya dengan Wahabi. Dan tidak ada kaitannya dengan tidak takut kualat sama Sunan Bonang. Loh, ini bagian dari ingin meluruskan sejarah pemakaman di areal makam Sunan Bonang itu. Begitu deh Husin. Kok urusannya kualat? Nah, dari sisi ilmu komunikasi silahkan Anda menilainya. Nah, saya kesampingkan ini dulu. Kita coba kembali kepada apa yang
telah saya sampaikan beberapa edisi yang lalu ya. Intinya bahwa kalau niat baik untuk meluruskan sejarah, ya, niat baik untuk meluruskan sejarah bukan menyombongkan diri, yang sebenarnya dia punya duit segitu apa enggak, itu urusannya dia. Tidak dengan cara seperti itu, memberikan bukti kepada masyarakat. Satu. Kedua, orang-orang yang dikatakan penggali kubur dan sebagainya, pertama, benar atau tidak? Kalau toh benar, katakanlah benar gitu. Katakanlah benar mereka ini yang gali kubur pada saat itu. Dan Husin sendiri ikut memakamkannya. Kita tahu umur Husin berapa. Ya. Dan dengan demikian, membuktikan kebenaran adanya nisan-nisan baru yang seragam. Bisa jadi itu dibuat di waktu yang sama. Jadi ini analisis luar dulu. Ya. Toh di situ juga ada yang tahun 90-an. Dek Husin, kalau ingin membuktikan itu benar makam asli atau palsu, bukan dengan mendatangkan orang. Katakanlah orang itu benar yang menggali, katakanlah benar kamu yang menggali. Tetapi sebagai pembandingnya, sebelum ada makam-makam baru itu, atau mungkin sebelum direnovasi itu ya, itu seperti apa foto atau mungkin video pada masa itu. Dari sisi gambar. Jadi harus ada perbandingan. Karena itu kan merata. Jadi sebelumnya ada nggak? Rasanya tidak mungkin tidak ada dokumentasi ya. Sebelum pemugaran, sebelum banyaknya makam-makam itu, tidak ada dokumentasi. Rasanya tidak mungkin. Maka pertama, perbandingkan dokumentasi sebelum banyaknya nisan-nisan baru itu yang kamu juga ikut nguburin ya. Kemudian berikutnya, kalau toh ikut menguburkan, itu jenazah baru apa jenazah lama? Kalau tahun 90-an ya, pertama setelah kita melihat data, foto atau kalau foto nggak ada, biasanya di makam-makam yang sudah berbentuk yayasan, apalagi masuk dalam situs cagar budaya yang dilindungi, itu kan ada data-datanya. Ya. Saya pernah di Jogja itu, saya melihat peta. Jadi di peta itu ada nisan A, B, C, D, itu ada namanya. Ya, ada peta nisan atau kuburan dari masing-masing orang yang ada di area itu. Itu bisa nggak kamu membuktikan? Sesuai dengan data yang primer tentunya. Artinya yang dibuat sezaman pada masanya sebelum adanya pemugaran. Jadi, andai pun kamu melakukan penguburan, ikut menguburkan, yang dikuburkan itu siapa? Benar nggak sama dengan data yang ada sebelumnya? Jadi ke situ kalau memang mau benar-benar ingin membuktikan bahwa itu adalah makam asli dari kalangan Ba'alwi. Jadi perbandingkan data, baik itu foto, syukur kalau ada video, dan yang pasti, saya yakin pasti ada data denah makam berikut siapa-siapa namanya yang ada di sekitar itu. Kemudian berikutnya tentu ada keterangan-keterangan dari pengurus makam. Kalau semua itu sudah terpenuhi di Husin ya, bagaimana pengakuan dari ahli waris almarhum? Yang ada di situ apa nggak punya anak? Pasti ada kan? Bagaimana catatan wafatnya almarhum yang dimakamkan di sana? Syukur-syukur tahun 90-an itu sudah ada akte waris dan segala macamnya. Benar nggak itu? Itu dicocokkan. Biar nggak ribet di Husin, ngambil saja 3 sampel. 3 contoh makam yang ada di sekitar makam Sunan Bonang itu. 3 contoh aja. Ngambil angka tahun yang paling muda. Itu aja dijadikan sampel. Jika semua sudah terpenuhi, sampling-sampling itu sudah ada, surat keterangan sudah ada, bukti pembanding sudah ada, keterangan ahli waris sudah ada, untuk lebih validnya, karena uangnya 1 miliar, bagaimana pendapat dari cagar budaya? Kemudian, uji laboratorium forensik. Kan bisa itu diambil sampelnya. Saya kira tidak akan menudai atau merusak marwah dari almarhum. Karena ini adalah pembuktian untuk menentukan benar atau tidak orang yang dimakamkan di situ adalah Ba'alwi. Kan bisa diambil sampelnya untuk di lab.
Atau mungkin secara forensik ada ilmu-ilmu khusus yang bisa memastikan bahwa itu adalah Mbak Alwima, wafatnya tahun sekian. Lah, 1 miliar, 1 miliar, 3 makam aja buat sampling. Paham, De Husein? Ya, saya bukan ngajari, tapi biar kamu tidak hanya berkoar-koar kemudian terjadi pertengkaran, hasilnya nggak ada, mulkotun ndak amalalah. Maka sedikit saya memberikan cara seperti tadi, barangkali juga nanti ada para praktisi sejarah, para peneliti bagaimana menggali fakta-fakta, coba bisa juga dikonfirmasi. Itu 1 miliar, bos. 1 miliar. Masa nggak bisa 3 makam aja dengan cara seperti itu, jikalau kamu memang niat baik untuk mencari kebenaran. Hati-hati, jangan-jangan kamu malah nanti yang kualat, De Husein. Ya, jadi itu ya, para pemirsa, mohon berikan masukan, dan barangkali ada yang kenal dengan De Husein, tolong sampaikan cara untuk menentukan makam itu asli atau tidak, bukan dengan mengumpulkan orang kemudian ngomong begini, terus datang ke makam kakeknya ini, bukan itu. Ada sampling, ada data, ada pembuktian, ada keterangan, dan terakhir setelah semuanya lengkap, sempurnakan dengan data forensik, data laboratorium, data DNA. Sekitar malam Jumat kemarin itu beliau berziarah ke makamnya Mbah Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Kota Tuban. Setelah beliau itu beberapa tahun tidak pernah berziarah ke situ, akhirnya beliau mencoba untuk berziarah lagi ke makamnya Mbah Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Tuban. Ternyata makam di situ itu banyak perubahan gitu. Nah ya, banyak terutama berubah. batu nisan yang ada di timurnya, Jungkup makam Mbah Sunan Bonang, yang ada di selatan, bahkan di sepanjang jalan itu banyak sekali makam-makam baru, makam-makam yang berbatu nisan seperti marmer, dan ya nama-namanya seperti nama-nama yang sekarang lagi viral itu, gitu pemirsa. Jadi saya ingin sedikit mengupas dikala apa yang pernah saya tahu saat pada tahun 1986. Kala itu saya berumur tepat 10 tahun pemirsa, tahun 1986. Saya mencoba untuk mengulas dari awal pemirsa, di saat saya berumur 10 tahun. Saya bisa ceritakan pada saat ini dari pertanyaan pemirsa yang bertanya kepada saya, kenapa di komplek makam itu sekarang banyak berubah, tidak seperti dulu gitu. Padahal dulu makam-makam di situ pun sudah ada, tapi sekarang berubah dengan nisan-nisan yang baru itu. Bahwa di timurnya, Cungkup makam beliaunya, Mbah Kanjeng Sunan Bonang itu ada beberapa makam, dan ada makam yang sangat besar. Dan saya ingat kala itu saya ditidurkan di sebelahnya batu nisan yang besar, yang berada di timurnya Cungkup makam Mbah Kanjeng Sunan Bonang itu. Dan di selatan makam yang besar itu, di arah timurnya Cungkup dan selatan Cungkup makam Mbah Sunan Bonang itu banyak makam. Sejak dulu banyak makam, tapi dengan batu nisan yang lama, bukan seperti batu nisan yang sekarang ada, yang dari marmer itu, gitu loh. Al-Habib Nah, semua, yang menjadi teman-teman. pertanyaan kan itu, kenapa sekarang banyak berubah? Gitu. Kenapa berubah? Seandainya itu apakah makam palsu atau makam yang diganti batu nisannya, saya sendiri tidak memahami dari situ. Cuman kalau saya lihat dari batu nisannya, dulu itu tidak ada namanya. Batu-batu nisan yang lama itu tidak ada namanya. Nah sekarang sudah diganti dengan makam, maksudnya dengan batu nisan yang batu nisan gitu ya? Yang saya yakin pemirsa sudah tahu semuanya di situ. Dan itu bergaris, berjajar garis seperti apa ya, ditarik garis lurus seperti itu. Dan semuanya terbuat dari marmer. Padahal dulu tidak ada, pemirsa. Dulu tidak ada. Nah, foto-foto ini membuktikan bahwa sebelum diganti dengan nisan-nisan marmer itu, dulu itu ya seperti ini. Nah, ini dikala sekitar tahun sebelum 2000 atau berapa. Dan sayalah sebagai saksi kala itu di tahun 1986. Saya berumur 10 tahun, saya itu berada di tempat itu. Dan tidak seperti ini, makam itu tidak seperti ini. Pemirsa bisa lihat kan ini. Nah, ini adalah makam-makam yang baru, maksudnya batu nisan yang baru yang diganti. Seandainya ada pertanyaan, apa itu makam palsu atau tidak? Saya kurang tahu. Karena dulu ada makam, dulu di sini ada makamnya, tapi tidak berbatu nisan seperti ini. Tapi ada batu nisan satu yang besar, yang di timurnya makamnya Mbah Sunan Bonang itu, kenapa tidak berani mengganti? Apakah takut atau bagaimana? Ya nggak tahu. Nah itulah yang ditanyakan kepada saya. Kalau saya ditanya sejarahnya saya nggak tahu. Gitu. Tapi apakah saya saat ini ditanya, apakah jenengan tahu dulu itu seperti apa? Sekarang nggak berubah seperti ini? Itu saya tahu. Saya tahu betul itu. Dulu tidak seperti ini pemirsa. Betul loh. Dulu masyarakat di sini itu minus, di tempat saya itu minus masalah perekonomian, sampai orang-orang banyak yang bernadar. Kalau anaknya sakit, kalau sembuh, diajak ziarah ke Mbah Bonang, dimandikan di Mbeti Harjo. Gitu. Jadi saya tahu kala itu. Nah makanya inilah yang sekarang menjadi polemik, jadi buah bibir di masyarakat. Dulu nginep di Mbah Bonang tahun 1996, kurang lebih hampir 1 bulan.
Ini di sini, karena saya dulu sarjana, saya satu tinggal sebelum SAG itu nggak ada yang namanya Abdurrahman Al-Kaf, nggak ada tulisan Al-Kaf. Tapi kemarin sebelum Ramadan saya kesini dengan orientasi, tulisannya banyak yang tiba-tiba jadi batal. Nah ini tadi saya nyorot sudah mas, buat ngomong dari nama, pun cerita pun ceritanya bagaimana. Ya saya dan mewakili itu. Mungkin saya ringan ya yang inilah yang pernah di sini dan orang-orang tahu masalah di sini. Jadi dulu orang-orang Arab itu ngajinya di tempat saya, di apa saya kamu itu kan mulai pertama 76 sampai tahun 97 kamu itu kan saya. Yang salah besok itu masih apa aja dengan di orang-orang sini Arab itu ngaji itu Pak. apa itu dengan Sekarang sebenarnya saya tanya Ibun Kapul 97 atau berarti Ibun Gantosi? Ya saya pulang pondok. Oh Gantosi apa namanya dengan? Cuman ya dari bungkus. Itu di sini itu ya memang ada, cuma dulu tidak begitu viral masalah ini apa hal itu. Ya ada sih, marga itu ada, cuma tidak begitu. Nisan. Oh Nisan, ya iya itu baru kan. Oke, artinya bahwa 95 ketika saya besok melihat ada nama-nama. Jadi dulu namanya juga biasa gitu, biasa nggak ada Al-Habsi nggak ada ya. Namanya ya Kisaran perubahan itu tertuang nama tadi aku lihat ada Abdurrahman Al-Kaf. Itu tahun 2011. Baik, 2011 terus mulai ada 2011 ketika akan direhab ya, akhirnya ada jamaah ya dulu bentrok sama kita. Bentrok sama kita ingin menguasai yayasan. Ada yang dari Jakarta itu yang mau mendatangkan jenderal juga, kita sudah bentrok sama terutama sama saya sendiri lah dulu pada waktu itu akhirnya kita sudahlah kita damai itu akhirnya dibiarkan makam yang kita yang sebenarnya makam yang lama itu kan cuma bentuk lama itu yang di luar itu boleh pemakaman, diperbolehkan pemakaman dan banyak kan itu sebenarnya BPCB itu yang tidak jeli. Kita itu kan hanya mengelola apa pemanfaatan istilah yayasan itu pemanfaatan. Mestinya nisan-nisan yang lama yang batu-batu itu besar-besar itu banyak yang diambil diganti pada waktu itu dan itu masyarakat yang dan ada klaim dari sekitar kalau sudah keluarganya ada satu di situ di mana ditambah akhirnya menjadi baik. Nah ketika 2011 kita ingin memperlebar cukup ya akhirnya ya, termasuk itu akhirnya kita berdamai kita buatkan ini apa nisan-nisan dan nama-nama itu dari mereka dari ahli kuburnya itu kita hanya melihat nisan ini namanya siapa nanti kita tuliskan dan masuk mereka tidak mau sebenarnya di langit gitu ya mereka itu secara person atau kolektif person ya memang ada yang pentolannya yang pentolannya yang memang jadi riwayatnya itu kan dulu ada perebutan. Ini kok pulang bilang sini kok. 2004 itu. Di boten namun Iqbal Mawon, jadi karena memang di luar itu memang GGR sudah sangat vital. Bahkan kita punya tim terjun ke sini 12 orang, mungkin tanpa sepengetahuan dengan itu ngantos ulingnya. Memang dan saya foto per satu-satunya saya punya. Itu mestinya kewenangan BPCB, BPKB. Kita kan hanya
mereka memakamkan itu tidak masalah kita. Ya, saya nggak tahu mau memakamkan itu hanya personal orang-orang tertentu yang menunjukkan ini sini kosong, sini kosong. Belum ada. Cuma lek kula itu mana? Lek kula itu lek kula ngapunten roto sudah itu bukan pemakaman baru. Jadi nisan-nisan lama yang memang bila sumi kemudian sumi. Yang awalnya memang tanpa nama kemudian tiba-tiba dikasih nama. Data itu kemarin saya tanyakan di Festival Ketika Ya, Pak Hamdani yang lebih tahu. Itu soalnya proyeknya yang garap Pak Hamdani. Ya. Katanya Heeh. dia belum sampai detail karena lewat sembilan kan berarti ada waktu korban. Dulu ada makam lalu di sebelah utaranya Sumpuk itu yang mobil nggak bisa kita 1800 ini yang rumahnya sini ini sebelah baratnya Masam ini. Sambutan brand. Coro niku kok datang piokeng. Apakah karena umur saya tua, uangku akeh terus kuburannya dari tiang. Dulu panjenengan di sini masih belum dibangun. Iya, di rumah. Jadi hanya masih di rumah. Barokah ini Lalu ini matur atas penjelasannya. Menyikapi terbongkarnya kedok makam palsu yang dianggap keramat. Kenapa bisa muncul makam palsu? Karena ada pemalsunya. Apa motivasi palsu? UUD, ujung-ujungnya duit. Karena banyaknya orang berziarah, ada kotak masuk duit. Sebagai negara hukum, maka kita minta kepada orang-orang yang diberikan amanah, digaji oleh negara untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. Adapun umat dicerdaskan bahwa ini pembohongan publik, penipuan. Maka semua kita bekerja, insya Allah kejahilan, kebodohan umat tidak dieksploitasi.